Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Pada ketua kelas dipersilakan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Di sini siapa yang sudah hadir? Hadir semua Bu. Bagus, Anda semuanya sudah hadir. Nah, sebelum masuk pelajaran, di sini siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Tentang apa? Ya, tidak ada yang tahu, berarti tadi malam tidak ada yang belajar ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang dinamika rotasi. Nah, sebelum Ibu memasuki materi kita tentang dinamika rotasi, Ibu akan menyinggung materi kita yang minggu lalu. Nah, di sini siapa yang masih ingat minggu kita yang lalu? Nah, iya benar yang dikatakan Amri. Materi kita minggu yang lalu itu tentang dinamika partikel. Nah, apa itu dinamika partikel? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Atari. Ya, benar yang dikatakan Atari, dinamika partikel itu adalah ilmu yang mempelajari gerak partikel yang semulanya diam menjadi bergerak atau semulanya cepat dan akhirnya lambat. Nah, itu dinamakan dinamika partikel tadi. Nah, di sini jenis-jenis dinamika partikel itu ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ya, Zofia. Betul yang dikatakan Zofia. Jenis-jenis dinamika partikel itu ada yang pertama itu ada gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, iya, gaya itu adalah gerakan mendorong atau menarik suatu benda. Misalkan Ananda Zofia mendorong meja. Nah, itu sudah dikatakan Zofia melakukan gaya. Yang kedua itu ada gaya normal. Yang ketiga ada gaya apa? Gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini adalah gaya yang diberikan oleh bumi terhadap benda di sekitarnya. Contohnya itu seperti pada pohon mangga atau apel yang ketika apel tadi jatuh ke bawah itu yang dinamakan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu tadi adalah gaya yang diberikan oleh bumi. Nah, yang keempat itu ada gaya gesek. Gaya gesek ini contohnya itu seperti ketika Ananda menggesekkan kedua telapak tangan kanan dan kiri begini. Nah, ini yang dinamakan gaya gesek. Singgungan antara dua benda atau benda tersebut bergesekan. Nah, itu yang dinamakan adanya gaya gesek. Nah, itu materi kita yang minggu lalu tentang dinamika partikel. Untuk hari ini kita mempelajari tentang dinamika rotasi, di mana tujuan kita itu supaya Ananda semua mengetahui atau memformulasikan momen inersia terhadap benda tegar di sekitarnya. Yang kedua itu supaya Ananda semua mampu mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Yang ketiga itu supaya Ananda semua dapat memformulasikan momen gaya terhadap benda yang di sekitarnya. Nah, di dinamika rotasi ini contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita jumpai pada penari balet. Nah, kenapa bisa dinamika rotasi ini? Contohnya itu penari balet. Ada yang tahu? Ya? Ya, hampir mendekati jawaban dari Doni. Siapa yang bisa? Oke, tidak ada ibu yang menjawab. Nah, itu dinamika rotasi ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pada penari balet. Nah, di mana penari balet itu mengatur keseimbangan geraknya atau mengatur
gerakan tangan, gerakan kaki ya. Jika seorang penari balet itu tidak mampu mengatur keseimbangan tubuhnya, maka apa? Nah, iya, maka gerakannya akan jatuh atau seorang penari tersebut jatuh dari gerakannya. Nah, itu tadi contoh dinamika rotasi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu dinamika rotasi? Dinamika rotasi ini adalah gerakan suatu benda yang berputar pada titik porosnya. Itu contohnya seperti ketika Anda membuka pintu. Nah, membuka pintu itu gerakannya berputar, bukan satu arah. Yang satu arah tadi apa, Anda? Nah, iya, satu arah itu adalah dinamika partikel. Nah, selanjutnya di dinamika rotasi ini kita akan membahas tentang momen gaya, momen inersia, teorema sumbu sejajar, dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu tentang momen gaya. Momen gaya ini sering disebut dengan istilah torsi. Torsi di mana lambangnya itu seperti huruf T begini. Ini lambang dari momen gaya. Momen gaya ini adalah keefektifan gaya bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik porosnya. Nah, di mana besaran dari momen gaya atau torsi ini adalah itu sama dengan F dikali R. Nah, di mana ini adalah momen gaya tadi atau torsi. Satuannya Newton meter. Nah, untuk F ini adalah gayanya, gaya, di mana satuannya Newton, dan R adalah jarak. Jarak satuannya apa? Ya, meter. Nah, ini untuk momen gaya atau torsi, di mana besarannya itu adalah Tau sama dengan F dikali R. Ini Ibu misalkan sebuah contoh, ada sebuah batang dan memiliki titik poros di sini. Ini titik poros, dan ini besaran gayanya di sini 7. Nah, jarak antara titik poros ke gaya ini adalah di sini ada L, dan ini ada sudut theta. Nah, di sini L ini adalah apa? L ini adalah panjangnya, dan ini titik poros, dan ini ada besaran gayanya, dan ini ada sudut theta. Nah, di sini belum diketahui berapa jaraknya. Nah, untuk jarak bisa kita gunakan rumus atau persamaan. Untuk jarak simbolnya R sama dengan L sin theta. Nah, ini persamaan untuk mencari jaraknya. Jaraknya di mana L sin theta. L ini tadi panjang batang, sin theta ini sudutnya. Jadi untuk jika kita mencari berapa torsinya, langsung saja masuki persamaan. Torsi sama dengan F dikali R. Nah, R tadi kan L sin theta, jadi kita masuki F dikali L sin theta. Nah, ini untuk momen gaya pada sebuah balok yang memiliki titik poros. Nah, sampai sini Anda ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, ini sudah dicatat semuanya. Dicatat ya, Ibu akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, contoh lain dari momen gaya atau torsi ini seperti Ananda membuka pintu. Jika Ananda membuka pintu dari engsel, apa yang akan terjadi? Siapa yang bisa menjawab?
Nah, jika tidak ada yang bisa menjawab, Ibu sendiri yang akan menjawab. Nah, itu ketika Anda membuka pintu dari Answer, yang terjadi adalah terasa berat pada saat membuka pintu. Itu dikarenakan jarak antara titik poros sama besar itu terlalu dekat, sehingga pada saat kita membukanya terasa berat. Jadi sebesar berapapun Anda memberi gaya pada saat membuka pintu, maka pasti akan terasa berat. Itu dikarenakan jaraknya tadi terlalu dekat dengan titik poros. Selanjutnya, selanjutnya itu yang kedua ada momen inersia. Yang kedua momen inersia. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu momen inersia? Oke, tidak ada. Nah, momen inersia itu adalah analoginya dengan massa, di mana pengertian dari momen inersia ini ukuran kelembanan benda yang mengalami gerak rotasi. Jadi di momen inersia, jika semakin besar momen inersianya, maka benda tersebut sulit berotasi. Benda tersebut sulit berotasi. Nah, ini untuk momen inersia. Jika semakin besar momen inersianya, maka benda tersebut sulit berotasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang momen inersia pada benda tegar. Sebelum masuk ke benda tegar, Ibu akan memberikan persamaan dari momen inersia ini, persamaan umumnya, di mana persamaan inersia I sama dengan M dikali R kuadrat. M dikali R kuadrat. I ini apa tadi Ananda? Nah, iya, I ini adalah momen inersianya, dan M ini massa, R ini adalah jarak. Ini untuk persamaan momen inersia. Nah, bagaimana jika pada benda tegar? Jadi untuk momen inersia pada benda tegar itu adalah I sama dengan integral dari R kuadrat dN. Ini jika untuk benda tegar yang berkontribusi kontinu. Nah, ini ya persamaannya, di mana I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nah, ini selanjutnya itu kita pada momen inersia ini akan membahas tentang benda tegar, di mana benda tegar itu terdiri dari 3. Yang pertama ada batang silinder, yang kedua silinder, yang ketiga bola. Nah, kita akan membahas dulu tentang batang silinder. Ini sudah dicatat? Oh, sudah, Ibu hapus ya. Ya. Pertama itu batang silinder. Batang silinder. Nah, batang silinder ini terbagi menjadi 2. Apa itu? Nah, batang silinder itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, porosnya di pusat. Poros di pusat. Kedua, poros di ujung. Poros di pusat. Poros di pusat. Gambarnya seperti ini. Anggap saja ini batang silinder. Batang silinder. Ini porosnya di pusat. Berarti di sini, di tengah-tengah. Ini untuk momen inersianya ada di tengah. Dan ini adalah L, panjangnya. Jadi persamaan inersianya seperti ini. I sama dengan 1/12 M L kuadrat. Nah, ini persamaan untuk batang silinder, porosnya yang di pusat. Yang kedua itu ada
porosnya di ujung. Nah, untuk gambar porosnya di ujung seperti ini. Nah, ini untuk poros di ujung, berarti titik porosnya di sini di ujung. Nah, di sini. Nah, jadi untuk poros di ujung, persamaan dari inersianya itu adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, di mana I pada poros di ujung ini adalah integral dari inersia yang pertamanya. Nah, selanjutnya ini sudah dicatat Ananda. Jika sudah, Ibu hapus ya. Untuk poros di ujung tadi lebih besar inersianya dibandingkan poros yang di pusat. Siapa yang tahu kenapa bisa inersianya lebih besar daripada yang di pusat? Nah, Ibu peragakan seperti ini. Ini anggap saja sebuah batang silinder tadi, di mana yang pertama itu ada porosnya di pusat. Berarti kalau di pusat di ujung, di tengah-tengah. Nah, untuk yang di tengah-tengah kita putarkan. Bagaimana? Apa yang terjadi? Sulit untuk berotasi, bukan? Nah, iya, untuk yang porosnya di pusat itu akan sulit berotasi karena momen inersianya lebih besar. Nah, jadi untuk momen inersianya yang di pusat itu lebih sulit berotasi. Seperti yang Ibu katakan yang dari awal, jika momen inersianya lebih besar, maka benda tersebut sulit berotasi. Terbukti bukan? Nah, iya terbukti dengan adanya titik poros yang di pusat tadi. Nah, bagaimana jika titik porosnya di ujung tadi? Kita bisa peragakan seperti ini. Nah, untuk yang titik porosnya di ujung lebih mudah berotasi dikarenakan nilai momen inersianya lebih kecil. Jadi benda tersebut lebih mudah untuk berotasi. Ini contoh dari batang silinder jika kita peragakan dengan menggunakan spidol. Nah, selanjutnya itu ada silinder. Silinder ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berongga. Yang kedua ada pejal. Yang ketiga ada berongga tipis. Yang ketiga ada berongga tipis. Nah, kita bahas dulu silinder yang berongga. Silinder berongga. Nah, silinder berongga ini Ibu contohkan seperti ini. Anggap saja ini gambarnya. Dan ini pada silinder berongga ini memiliki 2 jari-jari. Di mana ini R1 dan ini R2-nya. Nah, di mana persamaan inersia dari silinder berongga ini adalah I sama dengan 1/2 M dikali R1 ditambah R2 kuadratkan. Nah, ini persamaan silinder berongga. Selanjutnya itu untuk silinder pejal. B, pejal. Pejal ini ada lagi. Nah, yang kedua itu ada pejal. Gambar pejal seperti ini, anggap saja seperti ini ya. Nah, untuk silinder pejal itu persamaan inersianya adalah I sama dengan 1/2 ml kuadrat. Nah, ini untuk silinder pejal. Yang ketiga itu ada berongga tipis. Nah, berongga tipis ini contohnya itu seperti kaleng.
Nah, yang ketiga itu silinder berongga tipis. Nah, ini Ibu hapus ya. Nah, untuk silinder berongga tipis, dimana contoh dari berongga tipis ini tadi seperti kaleng. Nah, persamaan untuk momen inersianya itu adalah I sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, jadi di sini untuk silinder yang terbagi menjadi 3, ada yang berongga, pejal, dan berongga tipis. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga itu ada bola. Di mana bola ini terbagi menjadi 2. Bola pejal dan berongga tipis. Nah, kita bahas dulu bola pejal. Nah, contoh dari bola pejal ini seperti kelereng, di mana bola pejal ini contohnya itu seperti kelereng, di mana bolanya penuh atau padat. Itu yang dinamakan bola pejal. Nah, ini untuk bola pejal, gambarnya anggap saja seperti ini. Untuk titik porosnya di pusat. Nah, ini. Jadi untuk inersianya, persamaannya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, ini untuk bola pejal. Yang selanjutnya ada bola berongga tipis. Jadi untuk bola berongga tipis ini seperti bola mainan anak-anak. Nah, ada tuh bola yang ringan yang dimainkan oleh anak-anak, itu contoh dari bola berongga tipis. Jadi bola berongga tipis ini persamaannya adalah inersia 2/3 mr kuadrat. Nah, ini untuk persamaan dari bola pejal dan berongga tipis. Ini ada contoh dari benda tegar. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan Ananda? Jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa? Iya, tentang teorema sumbu sejajar. Iya. Nah, di sini siapa yang tahu apa fungsi dari teorema sumbu sejajar ini? Ya, siapa yang bisa? Ya, Ananda Eza. Hampir mendekati jawaban Ananda Eza. Siapa yang bisa menjawab lagi? Oke, jika tidak ada Ibu yang menjawab. Nah, teorema sumbu sejajar ini adalah fungsinya untuk mencari berapa momen inersia suatu benda tersebut jika titik porosnya itu bukan berada di pusat. Nah, ini Ibu contohkan seperti yang sebelumnya, benda tegar sebelumnya itu ada batang silinder. Nah, di mana di batang silinder tadi terbagi menjadi 2, ada yang porosnya di pusat dan porosnya di ujung. Nah, kita gunakan teorema sumbu sejajar ini untuk membuktikan persamaan dari batang silinder yang porosnya di ujung tadi. Nah, batang silinder porosnya yang di pusat, inersianya tadi adalah berapa, Ananda? Iya, 1/12 ml kuadrat. Ini untuk porosnya di pusat. Nah, kita ingin mencari berapa inersia jika porosnya di ujung.
Nah, kita bisa menggunakan persamaan dari teorema ini, di mana persamaannya itu adalah I2 sama dengan I1 ditambah ml kuadrat. Nah, I1-nya ini tadi adalah porosnya yang di pusat tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja I2 sama dengan I1-nya yang poros di pusat 1/12 ml kuadrat ditambah ml kuadrat. L kuadrat. Jadi di sini untuk yang porosnya di ujung berarti panjangnya itu adalah setengah dari poros yang di pusat. Jadi 1/12 ml kuadrat ditambah m setengah L setengah dari L dikuadratkan. Jadi ini 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Nah, untuk 1/12 ditambah 1/4 kita samakan penyebutnya 12. Jadi 12 bagi 12 berapa? Iya, 1. 1 kali 1 1 ditambah 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 1 3. Jadi ini ml kuadrat ditambah ml kuadrat. ml kuadrat 4/12 ml kuadrat. 4/12 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi dibagi 4 dibagi 4 itu 1. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi hasilnya itu 1/3 ml kuadrat. Nah, ini terbukti bukan? Persamaan yang batang silinder yang pusatnya yang porosnya itu di ujung. Jadi teorema ini adalah fungsinya untuk mencari berapa besar momen inersia jika yang diketahui itu di ujung, atau bukan yang diketahui bukan dari poros di pusat. Nah, ini adalah persamaan dari momen inersia jika porosnya di ujung. Di sini sudah paham Ananda? Oke, jika sudah paham, Ibu lanjutkan lagi. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut ini analoginya dengan hukum kekekalan momentum linier. Nah, di mana di hukum kekekalan momentum sudut ini, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Nah, artinya di sini momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Nah, di mana di hukum kekekalan momentum sudut di rotasi ini lambangnya itu L. Beda dengan hukum kekekalan momentum linier, di mana hukum kekekalan momentum linier itu persamaannya P, sedangkan di momentum sudut rotasi ini persamaan dari momentum itu L. L sebelum sama dengan L sesudah. Nah, ini untuk hukum kekekalan momentum sudut. Jadi persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut itu adalah L sama dengan I dikali omega. Nah, di mana L ini tadi adalah momentumnya, sedangkan I tadi adalah momen inersia.
di mana momen inersia ini persamaannya adalah kilogram dikali meter kuadrat, dan omega ini adalah frekuensi sudut, di mana satuan frekuensi sudut adalah radian per sekon. Ini untuk persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Kita bisa contohkan jika Ananda ada sebuah CD, anggap saja ini CD, dan di sini ada batu kecil. Ketika CD ini memutar, apa yang terjadi? Nah, jika pada saat CD ini berputar dan tiba-tiba ada batu yang jatuh ke CD tersebut dan mengalami momentum sudut yang kekal. Nah, ini contoh dari hukum kekekalan momentum sudut. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan Ananda? Nah, apakah Ananda semua sudah paham yang Ibu jelaskan? Jika tidak paham, silakan ditanya. Oke? Kepada Ananda Lady. Nah, apa perbedaan antara hukum kekekalan momentum sudut dan momentum linier? Itu, Lady? Nah, oke, Ibu akan menjawab. Perbedaan dari momentum sudut dengan momentum linier, di mana momentum sudut ini persamaannya L sama dengan I dikali omega. Ini untuk momentum sudut rotasi. Kalau untuk momentum linier itu persamaannya adalah P sama dengan M dikali P. Nah, itu untuk linier. Bagaimana, Reni? Sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, ada Ananda yang masih ragu tentang materi kita hari ini? Ya, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soalnya ini ada di LKS Ananda. Di LKS halaman 45. Coba Ananda kerjakan dulu ke buku catatannya. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Oke, jika sudah bisa Ananda semuanya, Ibu akan memberikan latihan. Nah, latihan ini dikerjakan di rumah, berhubung waktu kita sudah habis. Jadi untuk minggu depan, Ananda semua harus bisa menjawab latihan itu. Itu akan kita bahas ke depan, Ibu tunjuk satu-satu. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang tugas minggu depan? Oke, jika tidak, kita akhiri pertemuan kita hari ini berhubung waktu kita sudah habis. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan meminta kepada Ananda untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya? Ananda Zulfia mau menyimpulkan? Oh, tidak. Siapa yang mau menyimpulkan lagi? Oke, Ananda Nadia. Nah, benar yang dikatakan Ananda Nadia, di mana materi kita hari ini yaitu tentang dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini adalah gerakan yang berputar pada titik poros tertentu. Nah, di mana dinamika rotasi ini kita membahas tentang momen inersia, momen gaya, dan teorema sumbu sejajar, dan juga hukum kekekalan momentum sudut. Untuk fungsi dari teorema sumbu sejajar itu tadi adalah mencari berapa momen inersia pada suatu benda yang titik porosnya itu di ujung. Nah, dengan teorema sumbu sejajar kita mudah mencari momen inersianya. Dan untuk hukum kekekalan momentum sudut ini tadi, di mana persamaannya itu adalah L sama dengan I kali omega. Nah, beda dengan momentum linier. Jadi untuk momentum sudut ini, L itu tadi apa, Nanda? Ingat? Nah, iya, L itu momentum sudutnya, dan I tadi
momen inersianya, dan omega itu adalah frekuensi sudut, di mana satuan frekuensi sudut itu radian per sekon. Nah, pertemuan kita hari ini sudah habis. Jika masih ada yang ragu, boleh tanyakan ke Ibu di kantor. Oke. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.